Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menyelesaikan beberapa tugas ujian akhir semester saya, terutama dari mata kuliah perkenalan manajemen. Dan di sini saya akan membahas tentang bagaimana kesiapan hidup. Dan melalui video ini saya akan membahas bagaimana sih peran kehidupan seorang santri di masyarakat ketika seorang santri ini lulus dari pesantren maupun yang masih ada di pesantren. Dimulai dari apa? Yang pertama, dari kesiapan mental, dan yang kedua, dari kemampuan bagaimana seorang santri ini bisa bersosialisasi, dan yang ketiga yang paling penting menurutku adalah bagaimana seorang santri ini bisa ataupun harus mempunyai tujuan di masa depannya. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang bagaimana menanggapi masalah tentang kehidupan. Yang pertama, saya akan membahas tentang kesiapan mental. Kesiapan mental menjadi fondasi utama bagi seorang santri. Seorang santri harus bisa menanggapi beberapa perubahan di masyarakat. Seperti apa perbedaan kebiasaan, seperti kalau di pesantren itu kalian sering belajar seperti taklim, seperti kita bermutolaah, dan ada lagi seperti persoalan bagaimana seorang santri ini harus bisa bersosialisasi kepada lingkungan dengan seperti apa, seperti ada gotong royong, seperti ada bersih-bersih desa. Seorang santri harus siap dan harus bisa menanggapi berbagai lingkungan di masyarakat. Seperti apa? Yang pertama, soal kebiasaan. Seperti kalau di pesantren kan kita ada ya, biasanya kan namanya itu ro'an. Kalau berbagai pesantren biasanya beda. Kalau di pesantren saya itu namanya ro'an. Ro'an itu apa? Bagaimana kita itu bisa beradaptasi di lingkungan, seperti kita bisa memasang batabus, seperti kita bisa memasang tekel. Dan kalau di masyarakat itu contoh misal ada gotong royong. Kalau gotong royong ini kan biasanya kalau saya pribadi saya tahu itu seperti bersih-bersih desa, memulai dari membersihkan lapangan, membersihkan jalan, seperti ada rumah tetangga yang mempunyai pekerjaan, dan contoh lagi ada berbagai persoalan kehidupan di masyarakat. Seperti kalau saya bisa mengambil itu, mesti kan ada namanya itu ada perbedaan, di mana ada yang membolehkan maulidan, ada yang tidak membolehkan maulidan, ada yang memasalahkan tentang taklim. Dan di sini sebagai santri, kalian itu harus bisa menjadi penengah. Seperti kalian bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kalian pelajari di pesantren tentang bagaimana dalilnya ini, bagaimana dalilnya kita bersolawat, bagaimana dalilnya kita untuk bertahlil. Dan mental yang kuat akan menjadikan seorang santri ini bisa melakukan keistiqomahannya yang dulu diterapkan di pesantren, seperti dengan kesabarannya, seperti dalam melanjutkan keistiqomahannya, sholat berjamaah, sholat bertahajud. Karena apa? Di dunia luar itu sangat-sangat banyak sekali cobaan-cobaan yang tidak sesuai dengan kehidupan di pesantren. Nah, setelah kita membahas tentang keistiqomahan seorang santri, tentang mengamalkan amaliyah-amaliyah ibadah yang telah dilakukannya di pesantren, next selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih peran seorang santri dapat menyampaikan nilai pesan-pesan, nilai moral yang ada di syariat Islam kepada seluruh masyarakat dimanapun seorang santri ini berada. Oke, dan setelah kita bisa menyampaikan hukum-hukum di dalam agama, di dalam syariat Islam, kita juga diwajibkan untuk bersosialisasi kepada seluruh masyarakat. Seperti apa? Contoh, kalau kita berada di lingkungan pesantren, kita harus berkumpul dengan semua orang yang ada di pesantren, tidak terkecuali dengan siapapun.
Contoh lagi, ketika kita berada di lingkungan kampus, dan di luar kampus ini kita harus bisa kita berinteraksi dengan semua orang yang ada di kampus, maupun ke tukang parkir maupun kepada sesama mahasiswa. Terlebih lagi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan dosen. Dan yang lebih penting lagi, ketika kita ada di masyarakat yang sangat-sangat luas, kita itu harus bisa kita berinteraksi dengan seseorang, kita harus bisa berkomunikasi baik dengan seorang yang ada di samping kita. Karena apa? Karena itu bisa membawakan nilai plus dari kepesantrenan kita, dan itu semua untuk menjaga nama baik dari nilai kepesantrenan kita. Oke, kita menuju pembahasan yang nomor 3, yaitu pentingnya kita mempunyai tujuan di masa depan dan kita mempunyai harapan di masa depan. Oke, dan pentingnya kita mempunyai tujuan di masa depan supaya kita melakukan kehidupan ini, kita sudah mempunyai planning 1 tahun ke depan kita bisa gini, tahun berikutnya kita bisa gini, dan tujuannya kita bisa menyampai di namanya financial freedom. Dan berikutnya saya akan memanggil teman saya yang mempunyai banyak sekali bisnis, dan kita di sini akan membahas tentang bagaimana perkembangan bisnis dan cara kita untuk berbisnis. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah teman saya bisa datang, dan di sini saya akan menanyakan beberapa bisnisnya dan bagaimana strategi dia bisa mengembangkan bisnis tersebut. Oke, kepada teman saya, Saudara Diki, dipersilakan masuk. Gimana sehat? Alhamdulillah. Kabarnya Pak Jenengan gimana? Alhamdulillah sehat walafiat. Dengan kesempatan kali ini saya mengundang antum itu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya dari mata kuliah pengantar manajemen, dan di situ saya itu disuruh menanggapi bagaimana sih tentang seorang santri ini bisa mempunyai planning ke depannya itu gimana. Nah, kan berhubung sampai ini kan mempunyai beberapa bisnis, saya mau menanyakan apa aja dan strategi apa aja yang sudah sampai miliki. Baik, sebelumnya perkenalan dulu ya kepada para penonton ya. Nah, perkenalkan, nama saya Ahmad Diki Miskianto, umur 23 tahun, alamat Jalan Sidodadi Gang 7, Kebonagon, Kecamatan Pagesaji, Kabupaten Malang. Ya. Saya lulusan dari SMA Darus Saadah Al-Islamiyah Goboklaka, juga termasuk sama angkatan sama Bang Isan ya, ya Bang ya? Dimana dulu saya kelas, Mas Isan dulu, alhamdulillah peringkat 1, Masya Allah ya. Gimana Mas Isan? Apa yang perlu dijawab dulu ini? Nah, pertama kan katanya anak-anak kan kita kan juga sudah jarang ketemu gitu Mas ya. Katanya sama sudah memiliki banyak bisnis, apa aja itu Mas bisnisnya? Alhamdulillah ya, beberapa bisnis yang saya miliki ya, mungkin yang paling nomor 1 ya, saya partner 2 orang ya, parfum. Saya punya parfum dengan brand One Foil, bisa cek di beberapa sosial media seperti TikTok sama Shopee ya. Kita juga memiliki anak perusahaan juga ya. Anak perusahaan seperti parfum ini ada Saban ya, kalian cek Saban mungkin sudah banyak yang tahu ya, parfum Saban itu juga dari kita juga ya, yang parfum itu juga. Kemudian untuk F&B saya juga alhamdulillah bisnis juga di F&B ya. F&B saya memiliki Nuki Pasti Nikmat ya, bisa dicek juga di Shopee Food. Ini berapa saya cekkan dulu di Shopee Food, GoFood sama GrabFood ya, bisa dicek Nuki Pasti Nikmat. Di situ ada ceker pedas sama pentol pedas sama burger juga. Alhamdulillah. Mantap. Dan di sini kalau untuk F&B ya masih kurang lebih 4 hari di F&B, dan juga ada saya juga jualan mie pedas ya. Saya taruh di Universitas Kanjuruhan Malang. Ya. Oh iya, kan sama kan ya, kita kan punya bisnis snack itu ya. Gimana di Unikama itu? Mungkin kalau untuk Bang Iksan ya, mungkin sudah rutin untuk menaruh ya. Kalau sekarang untuk di Unikamanya agak berhenti dikit, bukan karena berhenti
Karena ya bukan karena berhenti kan Bang Isan, bukan karena berhenti apa, selesai nggak jualan, enggak, karena saya ada juga yang saya bangun juga. Nah, saya bangun juga di burger ini ya. Jadi ini saya planning dulu. Saya mungkin Mas Isan mau gimana? Oh, gini aja. Bagaimana kalau masalah snack ini saya bagian namanya ini, terus sampean tinggal kirimkan dia kayak yang channel yang sampean punya kan banyak kan di kamar terus gimana aja Di WM, terus gimana? terus sama di pesantren-pesantren, di Asafia ini juga ada, di beberapa toko-toko gitu. Oke bawa gitu lah. Boleh, nanti kalau emang gitu ya Mas Isan dari supplier ya, oke, saya sebagai sales mungkin ya. Nanti saya dapat komisi segini, emang gitu. Oke. Oke. Oh siap sangat menguntungkan banget ini. Dan ini lagi bang yang saya mau tanyakan, gimana sih strategi Anda bisa mengembangkan bisnis sebanyak ini gitu loh? Saya sebagai pemula harus bisa lah menyentuh angka ini. Gimana? Strateginya Untuk strategi ya mungkin simple aja ya. Strategi kita pakai sistem yang mana? Hampir sama lah sama MLM. Mungkin banyak yang tahu ya para mahasiswa juga, terutama para mereka yang kuliah banyak tahu yang MLM itu lah, multi level marketing. Kita pakai sistem kayak gitulah. Kita buka reseller, dan reseller itu saya suruh untuk mencari reseller itu saya suruh untuk mencari reseller. Tapi dengan apa? Dengan kita itu sama-sama enak, kita mendapatkan keuntungan. Seumpama nih, kalau MLM dia yang di atas, dia yang paling kaya. Tapi kalau sistemnya saya enggak, kita sama rata. Saya ambil keuntungan segini, saya buka HPP segini, keuntungan segini. Kalian cari reseller, cari keuntungan sendiri, keuntungan kalian segini. Kalian cari keuntungan segini, keuntungan segini lah. Jadi kita mungkin sama untuk persenannya, untuk dari berarti semuanya itu sama. Jadi kita itu sistemnya itu enggak sampai merobohkannya di bawah dan merajakannya di atas gitu sedikitnya. Oh iya, Bang, kalau saya pesan burgernya bisa sebagai contoh ini. Alhamdulillah tadi pas Mas Isan ngundang, Bang Isan ngundang itu saya sudah bawa satu untuk Bang Isan lah, tester semoga Semoga terima kasih dari Nuki pasti nikmat ya. Kalian bisa cek di Shopee, Food, GrabFood atau GoFood. Sekarang masih saya review, coba dibuka. Wah, dari packingnya sudah kelihatan mewah ini. Bang, ini di harga berapa bang? Itu cuma di harga 15 saudara, 15 saja. Waduh, lihat sendiri teman-teman, 15.000. Wah, Masya Allah, worth it banget lah gitu kan. Coba Mas Isan bisa tester, langsung dan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Bang Isan? Untuk nilai 1 sampai 10 mungkin? 100 kamar bisa loh. Nah, bagaimana? Alhamdulillah Bang Isan sudah review 100. Monggo untuk dicek di beberapa Shopee, Food, GoFood, GrabFood, monggo. Wah, nikmat, bahkan dia aja. Nikmat. Santai lah, kita rokok-rokokan dulu Bang ya. Kita rokok-rokokan dulu. Oh iya juga Bang Isan, saya juga mau tanya ini. Oh iya apa? Gimana perkembangan untuk Bang Isan ini di kampus, tentang pendapat tentang dosen, mahasiswa juga gimana? Alhamdulillah, semenjak saya berada di kampus di STAIMA, saya sangat beruntung karena memiliki di situ itu memiliki banyak kelebihan yang tidak bisa saya dapatkan. Yang pertama, saya mendapatkan relasi lagi lebih banyak. Di situ banyak sekali saya mengenal teman-teman di situ ya, banyak yang berwirausaha, mulai membuka kopian sendiri, ada yang membuat roti Maria, sudah banyak saya juga sudah sering-sering. Jadi di sana banyak ya, mahasiswa mereka itu berpikiran lebih panjang untuk kedepannya. Banyak. Dan alhamdulillahnya lagi di kampus ini saya diajarkan kita harus berani untuk menanggapi kepada sesama. Contoh seperti kita belajar berinstruksi kepada yang lain, kepada dosen kita pun bisa menanyakan suatu hal, solusi juga bisa. Dan saya juga alhamdulillah dipelajari tentang public speaking, dan ini adalah video pertama saya memulai membuat channel YouTube gitu. Dan alhamdulillah sudah banyak yang saya bisa ambil. Jadi ini masih semester 1 loh Bang. Jadi di sini
banyak di kampus ini diajarin tentang public speaking, personal branding. Untuk kedepannya kita itu kehidupan setelah lulus kuliah mungkin banyak ya. Dan untuk Bang Ihsan ini mungkin untuk setelah lulus apa target selanjutnya? Dan target saya sendiri, Bismillah, saya mempunyai plan A. Plan A ini di sini, ketika saya sudah lulus, saya ini sudah mempunyai bisnis, saya sudah mempunyai investasi. Dan ketika saya di umur 30, saya setelah nikah sudah mempunyai anak, saya bisa mencapai financial freedom. Tinggal waktu saya tinggal menunggu ibadah aja. Itu plan A saya. Itu paling seru Pak ya. Iya, itu. Kita 30 sudah finish ya. Iya. Tidak cari uang tapi uang yang cari kita. Nah, dan juga saya mempunyai plan B. Oke, kalau plan A ini tidak jadi, saya juga mempunyai plan B. Plan B ini saya setidaknya, kalau saya sudah lulus, saya ini sudah mempunyai bisnis sendiri. Sedikit apapun Ya. banyak ya. Saya akan berusaha membuka lapangan kerja. Ya. Sebagai mahasiswa kan harus begitu. Tapi untuk Bang Ihsan ini setelah lulus kuliah, seumpamanya nih bisnis belum berkembang, apa akan nyari pekerjaan dulu mungkin? Kalau dari saya sendiri kan saya sudah mulai dari awal. Bismillah saja kan. Ya. Penuh keyakinan bahwasanya saya sudah lulus itu sudah bisa. Kalau itu kalau ada namanya optimis ya, kita harus optimis. Nggak boleh pesimis, nggak boleh jadi orang yang pesimis ya. Dan alhamdulillahnya saya bisa kuliah di STEMA ini, saya lebih lagi diajarkan tentang bahwasannya yang dicari itu bukan sekedar kita mencari harta gitu Pak. Di situ kita diajarkan tentang nilai-nilai Islam. Kan cari uang itu jangan yang mencakup riba gini-gini, kata dosen itu gitu. Dan saya bersyukur, oh iya, berarti hidup ini bukan tentang untuk mencari uang, akan tetapi juga mencari ridho ilahi. Masya Allah, betul. Kita adalah nilai plus di STEMA. Terima kasih atas kehadirannya Saudara Mas Diki telah memenuhi undangan saya, dan saya terima kasih sekali atas ilmu-ilmu yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat kepada kita. Amin. Saya sebagai yang mempunyai acara, saya akan menutup dengan saya Ihsanuddin dan Ahmad Diki Fisyanto. terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.